Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke JSN untuk undangannya malam ini dan saya ikut berdoa mudah-mudahan adik-adik yang mengelola JSN ke depan bisa membawa lembaga ini menjadi salah satu lembaga yang representatif lah untuk anak-anak muda lokal, mendampingi teman-teman yang menjadi berkegiatan di politik maupun di pemilihan kepala daerah ya nanti ya. Karena selama ini lembaga pusat lah yang masuk ke daerah ya. Jadi saya kira tepuk tangan untuk JSN, Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih. Saya kira saya sependapat dengan Mas Uce kalau sifatnya untuk mengevaluasi kinerja 1 tahun, saya kira agak tidak terlalu menarik ya bagi kita dengan data-data yang mungkin dalam kondisi di mana negara sedang dalam abnormalitas seperti sekarang gitu. Tapi saya kira tentu tujuan teman-teman JSN juga malam ini adalah tidak hanya sekedar kita ingin melihat bagaimana capaian, tapi lebih kepada ini seperti kendaraan yang bergerak gitu. Kemudian ada sopir ya, ada drivernya gitu yang sudah kita pilih sama-sama untuk menggerakkan kendaraan ini, dan tentu kewajiban kita sebagai penumpang di dalam juga untuk mengingatkan apakah ini on the track atau nanti bisa ada simpang menyimpang yang merubah ketujuan awal gitu. Saya kira penting bagi kita untuk mengingatkan itu, dan itu lebih cepat sebenarnya, lebih baik kalau ada yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan gitu. Jadi saya kira tidak salahnya kita memberikan beberapa pengingatan kepada Pak Ardiansyah dan Pak Kasmidi Wulang. Dan tentu saja ini adalah ulang tahun pertama yang menarik bagi kedua pasangan ini di Kutai Timur, karena jargon yang mereka bawa adalah menata kembali untuk lebih baik gitu, kesejahteraan masyarakat semua gitu ya. Jadi beberapa poin dari jargon ini saja kita bisa ingatkan kepada beliau berdua dalam visi yang disampaikan itu. Tentu pertama ada tanggung jawab untuk lebih baik gitu, dari yang sebelumnya, karena menata kembali sesuatu yang tentu harus diperbaiki oleh beliau berdua. Yang kedua, garis besarnya adalah untuk semua. Ini tanggung jawab yang sangat besar saya kira kalau beliau melihat dan mengingat bahwa Kutai Timur ini luasnya luar biasa. Ya, sentralitas anggaran ke Sangatta Utara sebagai ibu kota itu udah tidak menurun dalam beberapa dekade anggaran di Kutai Timur gitu. Jadi kalau jargonnya adalah untuk semua, itu harus dibuktikan nanti kepada rincian anggaran itu apakah menyebar ke 18 kecamatan dengan baik. Ini yang jadi pertanyaan, karena untuk semua itu adalah menjadi tanggung jawab kedua beliau ini memastikan bahwa anggaran itu tersebar merata ke 18 kecamatan gitu. Ya, kemudian saya melihat 1 tahun ini sebagai driver ya dan co-driver dari Kutai Timur, saya kira beliau harus segera memastikan bahwa orang ketiga di dalam kendaraan ini bisa dipastikan bekerja sama baik dengan beliau gitu. Siapa ini? Sekretaris daerah. Ya, saya kira ini komandan birokrasi yang harus dipilih betul-betul dengan serius untuk melihat kinerjanya mengelola birokrasi. Karena orang paling dominan, kelompok paling dominan yang mendorong keberhasilan pasangan bupati dan wakil adalah birokrat. Gitu. Siapa komandan birokrat ya? Sekretaris daerah. Jadi saya kira saya agak sedikit mengkritisi dalam tanda petik ya, saya melihat ada keterlambatan penggantian sekda kemarin gitu. Saya agak disangkal oleh Pak Ardian sayangnya bahwa itu hanya karena 5 tahun masa tugasnya berakhir. Sebenarnya beberapa saat sebelumnya kan nama sekda ini sudah disebut gitu dalam beberapa kasus yang mengindikasikan ada
masalah-masalah besar di situ. Saya kira harus dievaluasi ketika itu gitu. Kalau beliau ingin bahwa birokrat di belakangnya ini segera cepat dibersihkan untuk membackup beliau menuju visi yang beliau canangkan. Nah, saya kira ini catatan penting bahwa Sekda itu harus segera ditunjuk, karena banyak produk hukum nanti yang berkaitan dengan anggaran memastikan posisi tidak boleh laksana gitu. Nah, jadi waktu kekuasaan beliau ini kan terbatas ini, karena menjelang pilkada berikutnya tahun 2024. Jadi saya kira meskipun ini 1 tahun pertama seperti disebutkan Mas Uce agak terlalu pendek kita mengevaluasi, tapi sisa tahunnya pun juga tidak panjang gitu. 2002 ini malah tahapan KPU untuk pemilu sudah mulai berjalan. Jadi kita melihat nanti jangan sampai beliau berdua terbagi pikirannya untuk menyiapkan diri kembali maju dan bagaimana mengelola pemerintahan dengan baik gitu. Nah, di situ fungsi sekretaris daerah yang harus betul-betul saya kira mengelola bagaimana manajemen pemerintahan bisa dijalankan sesuai dengan tujuan. Jadi saya kira yang ketiga ini pembukanya dalam konteks anggaran, saya kira Bupati harus betul-betul berhati-hati karena ini menata kembali. Satu kasus besar kita yang tidak lama dialami oleh masyarakat Kutai Timur adalah harus kita sebut, harus kita akui bahwa ada korupsi oleh pemimpin daerah di Kutai Timur gitu. Menata kembali itu juga harus menjadi bagian dari jangan mengulang gitu. Bukan mengulang siapa yang sudah melakukan, tapi esensinya apa yang dilakukan itu jangan diulang lagi gitu ya. Kasus bupati yang lama terungkap itu kan jelas rinciannya karena di pengadilan sudah dijelaskan gitu apa pelanggaran hukum dari penyalahgunaan kewenangannya berkaitan dengan kegiatan proyek dan sebagainya, itu sudah bisa dibuktikan gitu. Jadi kalau mau menata kembali, yang pertama tentu itu jangan diulang gitu ya, baik oleh yang bersangkutan sebagai pengganti jabatan nomor 1 maupun dialihkan ke orang-orang lain, tapi misalnya melakukan modus yang sama. Saya kira ini tantangan yang paling besar di Kutai Timur untuk kita mengkritisi kepemimpinan yang sekarang, menata kembali, memperbaiki tadi, jangan mengulang kesalahan yang baru saja terjadi dilakukan oleh. Dan yang kedua adalah segera merapikan birokrasi untuk menyelesaikan tugas, karena saya takut kepemimpinan politik kedua beliau ini mengganggu konsentrasi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Sekda sangat penting untuk segera ditentukan. Saya kira itu pembuka dari saya. Jadi memang untuk posisi Sekda saat ini di Kabupaten Kutai Timur masih kosong ya Pak? Ya. Tidak ada PLT, belum ada? Laksana harian PLH. Laksana PLH, ya. Baik. Jadi memang seperti kita ketahui Kabupaten Kutai Timur ini ada beberapa kasus-kasus di kepemimpinan sebelumnya yang tentunya mungkin seperti tadi jargon